Halo, selamat pagi Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Deni, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ceria sekali nih ya. Bagaimana kabar hari ini Bu Nur? Alhamdulillah Bu Deni, ini ceria pagi-pagi kita ya Bu. Alhamdulillah saya sehat, mudah-mudahan Bu Deni juga sehat. Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah ya Allah. Ya, Bu Nur ada waktu kosong nggak ya Bu ya? Waktu Hari kosong ini. ya Bu. Nah, tak lihat jadwal saya. Oh, alhamdulillah Bu. Hari ini kebetulan kan saya piket. Nah, saya piket jadi saya ada waktu kosong 2 jam Ibu. Nah, Alhamdulillah ya. 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 Saya bisa sedikit sharing masalah saya nggak Bu ya? Kalau Bu Nur ada waktu bisa sekarang? Oh, bisa Bu. Ini kebetulan tugas piket saya juga udah selesai. Kita mau ngobrol di ruang guru atau di ruang humas yang sepi atau bagaimana? Di itu aja Pak ya Bu, di taman depan sekolah di bawah pohon itu biar lebih nyaman gitu, lebih rileks. Iya, lebih santai ya. Ya, kita ke sana bareng-bareng yuk ke taman bawah pohon itu. Iya. Clear. Betul. Bu Deni, silakan duduk dulu di sini. Kita ngobrol di sini mungkin lebih nyaman, nggih. Gitu. Ya. Nah, Bu Deni, tadi dari pagi sudah tahu-tahu tiba-tiba kok dari wajah kelihatan seperti ada sesuatu, bahkan menyampaikan langsung Bu Deni, Bu Nur ada waktu. Nah, Bu Deni sebenarnya ada apa ini? Apa tujuan Bu Deni kok ingin melakukan diskusi dengan saya untuk hari ini? Iya Bu, sebenarnya saya sudah lama Bu punya masalah ini. Cuman saya bingung mau cerita sama siapa. Ya, terus akhirnya saya memberanikan diri untuk cerita sama Bu Nur. Soalnya saya melibatkan guru lain, Bu. Jadi saya nggak enak kalau misalnya mau cerita dengan sembarang orang, Bu. Iya, ya oke Bu Deni. Untuk selanjutnya apa sih masalah Bu Deni ini yang mungkin bisa saya bantu nanti harapannya bagaimana dari setelah Bu Deni menceritakan ini harapannya bagaimana? Iya, jadi gini Bu, saya itu kan sebagai wali kelas. Nah, anak didik saya itu ada yang punya masalah sama salah satu guru. Ya, karena guru biologi. Ceritanya gini, ini juga saya dengar dari anak-anak yang lain karena memang saya kan tidak menyaksikan langsung ya Bu ya. Ya. Jadi pada saat pelajaran biologi itu ada salah satu siswa perwalian saya yang tidak mendengarkan yang menjelaskan materi. Justru anak itu malah asik bermain HP, kemudian secara diam-diam itu mengambil gambar teman-temannya. Nah, gambar itu nanti dijadikan stiker Bu. Kemudian dijadikan stiker sebagai bahan bulian di grup kelas gitu Bu. Nah, sampai akhirnya anak tersebut ketahuan sama guru biologi itu. Kemudian ditegur. Nah, ketika ditegur, anak tersebut tidak merasa bersalah, malah tidak segera meletakkan HP-nya, kemudian tidak segera minta maaf. Hal itu yang membuat guru biologi tersebut emosi. Emosi sampai kemudian melempar penghapus. Sampai mungkin karena kesalnya. Nah, dari situ anak tersebut juga tetap cuek, tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh guru biologi tersebut. Sampai akhirnya guru biologi itu bilang, silakan kamu keluar. Sampai titik marah ya. Ini anak itu tetap nggak mau keluar sampai kemudian si guru itu sampai bilang, kalau kamu nggak keluar, saya yang keluar.
Akhirnya terus yang keluar benar-benar guru itu, Bu. Oh, kayak gencatan senjata. Iya, ya itu Aduh. ternyata sampai sekarang pun masih belum saling memaafkan. Saya sudah pernah meminta si anak untuk menemui gurunya untuk minta maaf, tetapi dari pihak guru juga belum membuka hati untuk memaafkan. Jadi ketika ada pelajaran biologi sekarang, bolak-balik, Bu. Kalau ada si anak, gurunya nggak mau masuk. Kalau gurunya yang masuk, anaknya yang nggak masuk. Nah, hal ini yang menjadikan saya sebagai wali kelas itu, saya merasa gimana ya, kurang bisa mendidik anak saya gitu loh, Bu. Harapannya setelah berkonsultasi dengan guru, nanti saya bisa menemukan solusi agar guru biologi tersebut dengan anak itu mau akur kembali dan guru itu mau masuk kelas melaksanakan pembelajaran seperti biasanya, Bu. Iya. Jadi kalau saya pahami dari masalah yang Bu Deni hadapi adalah Bu Deni punya masalah siswa perwaliannya yang tidak belajar dengan betul ketika KPM di dalam kelas, yaitu pelajaran biologi, sampai akhirnya guru biologi tersebut marah. Nah, anak tersebut juga marah karena saling akhirnya seperti tadi seperti ada gencatan senjata. Iya, betul. Tadi Bu Deni juga sudah merasa jadi wali kelasnya kurang perhatian, kurang mendidik anak. Nah, itu menurut Bu Deni sendiri itu Bu Deni sudah melakukan langkah untuk menuju kesuksesan untuk mengatasi masalah tersebut ada di level berapa, Bu? Ya, kalau dari skala 1 sampai 10. Oke. Kalau saya merasa masih kurang dalam menjalankan tugas saya sebagai wali kelas, Ibu. Buktinya ketika saya mencoba, langkah pertama sudah saya ambil untuk mempertemukan kedua belah pihak, tapi ternyata masih ada penolakan dari si guru tersebut. Iya. Kalau di angka mungkin saya masih di angka kisaran 5 sampai 6 mungkin, Ibu. Oh, baru setengah ya, Bu? Iya, baru setengah. Berarti Bu Deni harapannya untuk menuju ke tujuan yang sampai final itu nanti bisa menyelesaikan masalah itu sampai di angka 10. Nah, iya, harapan saya seperti itu. Berarti untuk menuju ke sana sampai ke angka 10, kira-kira Bu Deni itu sudah punya rencana baru tidak? Selain tadi rencana yang pertama sudah dilaksanakan untuk mempertemukan guru tersebut dengan murid, ataupun mungkin itu yang terjadi tadi muridnya masih marah, gurunya juga masih marah. Nah, berarti Bu Deni harus ada rencana lagi. Kira-kira rencananya apa lagi, Bu? Iya, rencana berikutnya yang pertama saya nanti berkoordinasi lagi atau menemui guru tersebut, saya mencoba untuk melakukan pendekatan lagi, memberikan pengertian kalau kita guru harus bisa, kan sesuai dengan apa yang kita pelajari harus bisa berhamba pada murid, begitu ya, Bu ya? Iya, betul. Iya. Jadi saya mencoba memberikan pengertian kalau kita harus bisa memahami karakter dari masing-masing peserta. Saya mencoba nanti untuk pendekatan dengan wali kelas dulu, itu langkah pertama saya. Kalaupun ternyata tidak berhasil juga, nanti saya ambil solusi lain, Ibu, yaitu saya pertemukan antara si anak dengan guru, kemudian melibatkan beberapa rekan sejawat, yaitu BK dan kesiswaan. Kita juga untuk rembukan seperti itu, kira-kira langkah apa, maksudnya penyelesaian seperti apa nanti yang bisa kita
lakukan gitu, agar Mhm. sama-sama kedua belah pihak itu merasa tidak ganjel lagi, tidak marah lagi, mungkin seperti itu, Ibu. Iya, jadi Bu Deni sudah punya rencana-rencana seperti itu ya, mulai dari mempertemukan guru dengan muridnya lagi, itu yang pertama, terus yang kedua nanti minta bantuan teman sejawat, entah guru BK atau kesiswaan, yang harapannya nanti bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kira-kira melaksanakan rencananya Bu Deni itu kira-kira Bu Deni akan menemukan kemudahan atau kesulitan seperti itu. Mungkin di sini siapa yang bisa membantu Bu Deni, terus kira-kira ada hambatan apa saja yang nanti ketika Bu Deni melakukan rencana-rencana tersebut. Oke. Kalau hambatan sih sepertinya ada ya Bu ya, karena kebetulan memang kalau saya lihat antara kedua belah pihak itu sama-sama keras Bu. Jadi belum ada yang sama keras ya. belum ada yang mau mengalah. Oh, Dari iya. dari siswa juga merasa belum ada penyesalan atau belum Iya. merasa bersalah. Dari pihak guru juga belum mengalah, maksudnya belum Iya. mau memaafkan gitu Bu. Jadi mungkin itu yang menjadi ganjalan saya, dan yang akan saya libatkan yaitu tadi saya meminta bantuan kepada kesiswaan dengan Iya. ikhlas. Barangkali dengan bantuan beliau bisa menurunkan ego masing-masing itu, Iya. sehingga bisa saling memaafkan seperti itu. Baik, Bu Deni sudah menyampaikan rencana-rencananya yang tentunya juga sudah meraba, bisa memperkirakan apa hambatan yang akan dihadapi. Nah, kira-kira rencana Bu Deni kapan mau dilaksanakan? Ya, saya rasa untuk pelaksanaannya harus secepatnya Bu. Mungkin Tepatnya ya besok harus sudah saya mulai lakukan, karena kalau saya menunda-nunda kasihan anak-anak yang lain. Iya, benar Bu Deni. Anak-anak yang lain yang tidak tahu apa-apa malah tidak mendapatkan pelajaran biologi. Iya. Ya, jadi saya harus secepatnya besok atau lusa harus segera saya lakukan langkah-langkah itu. Iya, oke Bu Deni. Bu Deni hari ini sudah baik dalam prosesnya untuk melakukan suatu usaha Ibu sebagai wali kelas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas. Nah, di sini alhamdulillah semoga nanti apa yang direncanakan Bu Deni bisa terlaksana dengan baik. Tentunya pasti akan membutuhkan support atau bantuan orang lain. Nah, mudah-mudahan baik dari BK maupun dari kesiswaan juga bisa mensupport masalah Ibu, membantu sehingga bisa diselesaikan dengan baik dan semuanya menemukan titik terang sehingga antara murid dengan guru bisa akan ketemu suatu penyelesaiannya yang baik dan semuanya menjadi nyaman. Proses belajar mengajar juga nyaman. Begitu Ibu. Iya, amin. Amin. Ibu Deni, mohon maaf ini kebetulan jam saya juga udah 5 menit lagi sudah harus pindah kelas nih. Ya, jadi saya tidak bisa melanjutkan lagi obrolan kita, diskusi kita hari ini. Nanti kita sambung lagi di lain waktu begitu. Ya, terima kasih banyak Bu Nur sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan masalah saya sehingga saya sekarang sudah bisa menemukan solusinya. Monggo silakan Bu Nur dilanjut untuk kembali mengajar. Iya, terima kasih juga Bu Deni. Alhamdulillah. Saya permisi dulu nggih. Saya mengajar di kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Deni, kita melakukan refleksi atas proses coaching hari ini yang telah saya lakukan. Di sini saya sebagai coach. Menurut Bu Deni, proses saya selaku coach di sini bagaimana pendapat Bu Deni? Ya, terima kasih Bu Nur.
Ini refleksi diri saya dulu ya Bu Iya. ya. Setelah saya melakukan proses coaching dengan Bu Nur, saya sudah merasa lega. Yang awalnya Ya. saya masih mengganjal, saya bingung mau cerita dengan siapa. Iya. Karena kejadian yang saya alami sudah lumayan lama itu. Cuma saya juga bingung saya harus cerita dengan siapa. Nah, saya memberanikan diri untuk cerita dengan Bu Nur. Alhamdulillah, saya sekarang merasa lega dan bisa menemukan solusinya. Ya Bu ya. Kemudian untuk proses coaching di mana Bu Nur berperan sebagai coach, menurut saya Bu Nur sudah baik, sudah menerapkan alur tirta. Iya. Ya, tujuannya sudah ada tadi Bu Nur tanyakan, kemudian Bu Nur sudah mengidentifikasi masalah yang sedang saya hadapi, kemudian Bu Nur sudah menanyakan rencana, menanyakan rencana saya, kemudian di yang tahap akhir juga sudah menanyakan komitmen atau tanggung jawab saya sebagai wali kelas. Jadi proses coaching yang kita lakukan tadi menurut saya sudah berhasil. Ya, saya sudah menangkap apa yang ditanyakan oleh Bu Nur dan sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik. Terima kasih Bu Tini atas partisipasinya hari ini yang sudah memberikan pendapat tentang proses coach yang telah saya lakukan. Mudah-mudahan ke depan bisa disempurnakan lagi karena saya juga merasa banyak kekurangan di sini karena kita juga berproses dalam belajar untuk saat ini. Terima kasih Bu Tini. Ya, sama-sama. Ya. Bu, tadi saya belum perkenalan. Ini tak perkenalan nanti tak itu aja ya. Tak masukkan di depan. Tadi kan langsung kita tag ya. Okay.